Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelas 5A NIM 21020019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis pasir dalam pengecoran logam. Apa itu pasir? Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir juga bisa mengacu pada suatu kelas tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Pengecoran logam sandcasting. Pengecoran logam sandcasting ialah proses pengecoran logam yang menggunakan media pasir sebagai cetakannya. Ada beberapa macam jenis pasir yang dipakai dalam pengecoran sandcasting. Syarat-syarat pasir cetak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hasil cetakan tersebut sempurna. Yang pertama yaitu mempunyai sifat yang mampu bentuk sehingga mudah dalam pembuatan cetakan dengan kekuatan yang cocok. Cetakan yang dihasilkan harus kuat dan dapat menahan temperatur logam cair yang tinggi sewaktu dituang ke dalam cetakan. Permeabilitas yang cocok. Agar udara yang terjebak di dalam cetakan dapat keluar melalui sela-sela butir pasir untuk mencegah terjadinya cacat coran seperti gelembung gas, rongga, penyusutan, dan lain-lain. Yang dimaksud permeabilitas yang cocok adalah pengecoran logam mengacu pada kemampuan pasir yang dicetak untuk mengizinkan pergerakan gas atau udara melalui strukturnya selama proses pengecoran. Sifat permeabilitas ini memainkan peran penting dalam mengatasi tekanan udara yang dihasilkan oleh gas yang terbentuk ketika logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Yang kedua, pasir mampu dipakai lagi. Tentu dalam proses produksi faktor ekonomis sangat diperhatikan, untuk itu pasir harus dapat digunakan kembali. Pasir yang bisa dipakai lagi itu disebut sebagai reclaimed sand atau recycled sand. Pasir ini dapat dipulihkan dan digunakan kembali dalam siklus produksi pengecoran setelah produk logam selesai dicor. Cetakan dibongkar dan pasir diperoleh kembali dari sisa-sisa cetakan. Distribusi besar butir yang cocok. Yang dimaksud distribusi besar butir yang cocok yaitu pada pengecoran logam mengacu pada distribusi butiran pasir cetak yang memiliki ukuran yang sesuai atau optimal untuk menciptakan cetakan logam yang berkualitas. Dalam pasir ini, butir merujuk pada partikel-partikel pasir dalam campuran pasir cetak. Tahan terhadap temperatur panas saat dituangkan dalam cetakan. Tahan terhadap temperatur panas merupakan sifat penting dari pasir cetak dalam proses pengecoran logam. Cetak dalam proses pengecoran logam, ketahanan ini memastikan bahwa pasir
mampu menahan panas tinggi yang dihasilkan oleh logam cair selama proses pengecoran. Pasir cetak yang tahan terhadap temperatur panas memiliki beberapa karakteristik. Pasir harus murah. Pasir yang sering digunakan dalam pengecoran. Yang pertama yaitu pasir silika. Pasir silika adalah pasir yang didapat dengan cara menghancurkan batuan silika, kemudian disaring untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Kelebihan pasir silika yaitu kekerasan dan kekuatan tahan panas. Pasir silika memiliki kekerasan yang tinggi dan tahan panas, sehingga cocok untuk digunakan dalam pembuatan cetakan yang dapat menahan suhu tinggi selama pengecoran logam. Yang kedua, detail cetakan yang baik. Butiran halus pasir silika memungkinkan pembentukan cetakan yang lebih detail dan menghasilkan produk logam dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Stabilitas dimensi. Pasir silika memiliki kestabilan dimensi yang baik, membantu dalam mempertahankan bentuk cetakan selama proses pengecoran. Lalu kemurnian dan konsistensi. Pasir silika umumnya memiliki kemurnian yang tinggi dan konsistensi butiran, memberikan kendala dan prediktabilitas dalam penggunaannya dalam proses pengecoran. Kekurangan pasir silika. Permeabilitas yang rendah. Pasir silika memiliki permeabilitas yang rendah yang dapat menyulitkan pelepasan gas dan udara dari cetakan selama pengecoran. Yang kedua, harga yang tinggi. Pasir silika seringkali memiliki biaya yang tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif pasir lainnya. Kesehatan dan keselamatan. Debu pasir silika dapat menjadi masalah kesehatan jika tidak diatasi dengan baik selama pengolahan atau pemakaian. Paparan debu silika dapat menyebabkan penyakit paru-paru serius. Yang kedua, pasir zirkon. Pasir zirkon berasal dari pantai timur Australia yang mempunyai daya tahan api yang sangat efektif untuk mencegah sinter. Sinter sendiri ialah titik temperatur di mana pasir mulai meleleh. Kelebihan pada pasir zirkon. Yang pertama, tahan terhadap suhu tinggi. Pasir zirkon memiliki titik leleh yang tinggi dan terhadap suhu tinggi, menjadikannya pilihan yang baik untuk pengecoran logam. Kemurnian dan kekerasan tinggi. Pasir zirkon umumnya memiliki kemurnian yang tinggi dan tingkat kekerasan yang baik, memberikan kendala dalam pembentukan cetakan dengan detail yang presisi. Yang ketiga, permeabilitas yang baik. Pasir zirkon memiliki permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasir silika, memfasilitasi pelepasan gas dan udara dari cetakan selama pengecoran. Ketahanan terhadap korosi. Zirkon adalah material yang tahan terhadap korosi yang membuatnya cocok untuk pengecoran logam yang melibatkan logam korosif. Kekurangan pasir zirkon. Yang pertama, biaya yang tinggi. Pasir zirkon memiliki biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa alternatif pasir lainnya. Ketersediaan terbatas. Sumber daya pasir zirkon terbatas yang dapat mengakibatkan ketersediaan yang rendah dan peningkatan harga yang cepat. Pengolahan yang sulit. Proses pengolahan pasir zirkon menjadi pasir cetak dapat melibatkan teknologi dan metode yang lebih rumit dibandingkan dengan beberapa pasir lainnya. Pasir olivin. Pasir olivin didapat dengan cara menghancurkan batu membentuk 2MgO, SiO2, 2FeO, SiO2. Pasir olivin mempunyai daya hantar panas yang lebih besar dibandingkan dengan pasir silika. Lalu
Pasir beton. Pasir beton biasanya berwarna hitam dan butirannya cukup halus, tetapi apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan buyar kembali. Pasir ini sangat bagus untuk bangunan, terutama pengecoran, plesteran dinding, pondasi, juga pemasangan batu dan bata. Kelebihan pasir beton, kekuatan struktural. Pasir beton memberikan kekuatan struktural pada campuran beton, membantu menjaga integritas struktur bangunan. Kemampuan meresap air yang terbatas, lalu mudah didapatkan. Kekurangan pasir beton. Pembuatan pasir mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penggalian pasir alam untuk keperluan konstruksi dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Dampak ekspoliasi terhadap sungai dan pantai. Eksploitasi pasir dari sungai dan pantai dapat menyebabkan degradasi sungai, erosi pantai, dan merusak ekosistem air tawar dan laut. Yang terakhir, pasir merah. Pasir merah umumnya bagus untuk bahan pengecoran karena cirinya yang hampir sama dengan pasir beton, tetapi lebih kasar, batuannya agak lebih besar, dan mudah dicari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.